Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Andi Putri Handayani, dari Program Studi Tadris Matematika Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal tentang infimum dan supremum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah analisis real. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita perlu mengingat sedikit tentang materi infimum dan supremum. Yang pertama yaitu tentang infimum, yaitu jika H terbatas di bawah, maka batas bawah terbawah dari H disebut dengan infimum H. Bisa disimpulkan, infimum adalah batas bawah terbesar suatu himpunan. Dan jika H terbatas di atas, maka batas atas teratas dari H disebut dengan supremum H. Bisa kita simpulkan, supremum adalah batas atas terkecil suatu himpunan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini, misalkan K sama dengan X anggota R sedemikian hingga X lebih dari 2. Pertanyaannya, apakah K mempunyai batas bawah? Apakah K mempunyai batas atas? Apakah infimum K ada? Apakah supremum K ada? Jika ada, maka tentukan infimum K dan supremum K. Di sini kita melakukan pembuktian. Yang pertama, karena X lebih dari 2, maka dengan sendirinya X itu lebih dari sama dengan 2. Untuk setiap X elemen K, maka 2 adalah batas bawah K. Jadi, K terbatas di bawah. Maksudnya, batas bawah dari K adalah 2. Batas bawahnya tidak boleh lebih dari 2. Jadi, berhenti di 2. Yang kedua, K tidak terbatas di atas. Andaikan K memiliki batas atas, misalkan batas atas itu B, ini berarti B lebih dari sama dengan X, di mana untuk setiap anggota X elemen K. Andaikan K memiliki batas atas, misalkan batas atas itu B, ini berarti B lebih dari sama dengan X, di mana untuk setiap anggota X elemen K, padahal terdapat B plus 1 elemen K. Karena B plus 1 itu lebih dari B, dan B lebih dari sama dengan X, dan X lebih dari 2, di mana B plus 1 lebih dari B. Maka pernyataan ini kontradiksi dengan B batas atas. Jadi pengandaian salah, K tidak memiliki batas atas. Dan selanjutnya, kita lihat pada bagian A, telah kita buktikan bahwa K terbatas di bawah. Maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, K memiliki infimum, yaitu 2. Yang selanjutnya, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, K tidak mempunyai supremum. Itu juga sudah kita buktikan pada bagian B. Bagian yang selanjutnya, klaim 2 sama dengan infimum K. Kita lihat lagi pada bagian A, sudah ditunjukkan bahwa 2 adalah batas bawah K. Maka selanjutnya, tinggal ditunjukkan 2 batas bawah terbesar K. Misalkan, N lebih dari 2, maka N per 3 lebih dari 2, sehingga kita bisa memilih N per 3 elemen K, di mana N per 3 kurang dari N. Nah, di sini, misalkan N-nya itu kita ibaratkan dengan 9, maka misalkan 9 lebih dari 2, maka
9/3 itu lebih dari 2, sehingga kita bisa memilih 9/3 elemen K, di mana 9/3 kurang dari 9. Sesuai dengan teorema, kita simpulkan 2 sama dengan infimum K. Di sini, misalkan N sama dengan X elemen atau anggota Z, sedemikian sehingga X kurang dari 4. Pertanyaannya, apakah N mempunyai batas bawah? Apakah N mempunyai batas atas? Apakah infimum N ada? Dan apakah supremum N ada? Jika ada, maka tentukanlah infimum N dan supremum N. Jawab, kita lakukan pembuktian. Di sini, misalkan batas bawah itu A. Ini berarti A kurang dari sama dengan X, di mana untuk setiap anggota X elemen N. Padahal terdapat A-1 elemen N karena A-1 itu kurang dari A, kurang dari sama dengan X, dan X itu kurang dari 4, di mana A-1 kurang dari A. Maka, pernyataan ini kontradiksi dengan batas bawah, jadi pengandaian salah. Untuk yang selanjutnya, karena X itu kurang dari 4, maka dengan sendirinya X itu kurang dari sama dengan 4. Atau himpunan N tadi terbatas di 4. Tidak boleh kurang dari 4. Di mana untuk setiap anggota X elemen N, maka 4 adalah batas atas N, jadi N terbatas di atas. Untuk yang selanjutnya bisa kita lihat yang sudah kita buktikan di bagian A, itu menyatakan bahwa N tidak mempunyai batas bawah. Jadi kita simpulkan N itu tidak terbatas di bawah atau tidak mempunyai batas bawah. Yang selanjutnya bisa kita lihat lagi pada bagian B. Di situ kita telah membuktikan bahwa N itu terbatas di atas. Maka kita simpulkan N itu mempunyai supremum. Selanjutnya di sini klaim 4 sama dengan supremum N. Kita lihat pada bagian B tadi sudah ditunjukkan bahwa 4 adalah batas atas N. Selanjutnya tinggal kita tunjukkan bahwa 4 batas atas terkecil. Misalkan di sini M kurang dari 4. Kita misalkan lagi M-nya itu adalah 1. 1 itu kan kurang dari 4. Maka 1/2 ditambah 2 itu kurang dari 4. Karena 1/2 ditambah 2 itu hasilnya 2,5. Sehingga kita dapat memilih M/4 elemen N dengan 1 M-nya kan 1/2 ditambah 2 itu lebih dari M, karena 1/2 ditambah 2 itu 2,5, sedangkan M-nya tadi 1. Maka pembuktian ini sesuai dengan teorema. Dapat kita simpulkan 4 adalah supremum N. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang infimum dan supremum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.